Dua orang warga Medan, Budi Priyanto dan Alimin, melaporkan seorang wanita berinisial MHN ke Polda Sumatera Utara pada tanggal 14 Mei 2025. MHN dilaporkan atas dugaan memberikan keterangan palsu serta menggunakan surat dan akta tanah palsu. Laporan ini terregister dengan nomor LP B7245 2025 SPKT Polda Sumut. Budi Priyanto melapor bersama Alimin, didampingi kuasa hukum Alvin F. Karim, Ketua Marga Napitupulu, Kornel Napitupulu, dan Ketua Solidaritas Merah Putih Dedi Maurits Simanjuntak. Usai membuat laporan di SPKT Polda Sumut, Alimin dan Budi Priyanto memaparkan perihal pelaporan mereka kepada sejumlah wartawan. Hari ini kami membuat laporan polisi dengan terlampor MH tentang dugaan keterangan palsu, surat palsu yang mana sesuai dengan KUHP kami laporkan pasal 263 dan 266. Saya harap pihak kepolisian dapat dengan cepat, tegas dalam memberantas praktek-praktek pemalsuan dokumen dan keterangan palsu. Asal-usul warkah tanah MH pada tahun 1953 berada di sebelah barat sungai. Pada tahun 91 memberikan keterangan palsu dengan merubah letak bidang tanah menjadi sebelah timur sungai. Janganlah sekelompok orang seperti MH dengan surat keterangan palsu yang sudah dibatalkan sejak tahun 93, sekitar 32 tahun yang lalu, sudah dinyatakan batal dan tidak dapat dipergunakan, masih digunakan untuk menyerobot tanah dengan merusak pagar tanah yang bersertifikat hak milik terbitan tahun 94. Bahkan baru-baru ini, bulan Mei 25, MH dengan menggunakan surat yang sudah dibatalkan 32 tahun yang lalu, yang cacat hukum, membuat LP ke Propam dengan yang terindikasi menyudutkan kinerja daripada Polda Sumut. MH dalam melakukan tindakan penyerobotan, kami duga dibackingin oleh oknum pejabat BPN, Kasubsi Sengketa Pertanahan Kota Medan, Saudara Arianto Muhammad. Saya selaku pribadi dan Ketua Pengusaha DPD Pengusaha Bela Bangsa Sumut, salah satu organisasi relawan Prabowo Gibran yang mengawal program-program pemerintah, kinerja, kebijakan, dan kewibawaan pemerintah Prabowo Gibran, dan penegakan hukum Polda Sumut untuk dapat bertindak cepat, tegas, demi kepastian hukum, percepatan investasi, dan pembangunan kota Medan yang secepatnya dilaksanakan. Tindakan MH yang membuat surat keterangan palsu dan penyerobotan tanah sangat menghambat investasi dan pembangunan kota Medan. Alasan kita untuk menuding oknum anggota BPN membacking itu apa? Karena ada pernyataan dari si Arianto Muhammad dalam bergelar perkara di bulan Desember. Dia mengatakan akan mengajukan pembatalan surat sertifikat hak milik kami. Sedangkan surat sertifikat hak milik kami terbit tahun 94. Pada bulan Desember kami cek ke Kanwil, belum diadakan, suratnya belum dilayangkan. Tapi bulan Januari surat itu dilayangkan. Tahun berapa? Januari? Januari 25. Januari 25 surat dilayangkan memohon membatalkan sertifikat yang terbit tahun 94. Sedangkan pembatalan catatan administrasi hanya 5 tahun. Ini Arianto Muhammad melakukan demikian, menabrak undang-undang. Ini kalau bukan membackingin MH yang cacat hukum, apalagi? Makanya kami duga Saudara Arianto Muhammad melakukan tindakan yang tidak benar, membackingin daripada penyerobotan tanah. Ada surat dari BPN sebelum membatalkan?
sama kita? Belum ada pembatalannya, baru pengusulan dari BPN mengusulkan ke Kanwil. Itu menurut keterangan pihak Kanwil, suratnya sudah ada, usulannya, tapi memang belum diproses pembatalannya karena melanggar hukum. Karena surat sertifikat kami terbit tahun 94, sudah lebih dari 5 tahun atau sudah 30 sekian tahun. Demikian. Pak, itu kan dari tahun 2021 sudah dikuasai di Serobot sama MH. Ya. Itu sampai saat ini kerugian kita berapa, Pak? Kerugian sekitar 15 miliar. Ya. Kemudian MH itu profesinya sebagai apa, Pak? Ibu rumah tangga. Pak, ini laporan cuma hanya satu nama yang kita laporkan, Pak, atau seperti apa, Pak? Ya, kita laporkan MHCS lah. Nanti biar dikembangkan oleh pihak penyidik. Harapan kita kayak BPN Medan, Harapan kita BPM Medan melaksanakan undang-undang sesuai aja peraturan. Sertifikat sudah di atas 5 tahun tidak bisa diajukan seenaknya mengenai blokir, usulan pembatalan. Ini apa-apaan? Ini kan pekerjaan yang luar biasa ini. Menabrak undang-undang, jangan ditabrak. Sebagai petugas negara pelayan masyarakat tidak boleh menabrak undang-undang. ada dalam laporan itu tadi kita sebut nama si Kami sebutkan nama. Berarti ada Atau kondisi terkini lahan kita di Serobot sekarang itu masih dijadikan tempat usaha. Ya, setelah diserobot, baru-baru ini bulan 7 tahun 24 dibikin usaha kafe. Maka kami Agustus 24 kemarin ada laporkan ke Polrestabes mengenai penyerobotan. Kalau sekarang kami melaporkan mengenai surat palsu dan keterangan palsu 263 dan 266. Iya. Pak, izin Pak, boleh pegang lagi Pak, surat itu ya. Kami melihat langkah yang dilakukan oleh pelapor hari ini adalah satu hal yang sangat penting, akan membuka secara terang benderang persoalan sesungguhnya. Artinya apa yang dilakukan oleh pelapor saat ini langsung ke pusat sasaran, langsung ke jantung persoalan. Karena SKT yang selama ini dibawa-bawa kemana-mana itu ternyata SKT yang begitu sakti. Tapi ketika polisi melakukan dengan serius penyidikan sampai kepada tahap berikutnya nanti dan ditemukan unsur pidana di sana, ini akan terbuka semuanya. Jadi kami sebagai ketua relawan Prabowo Gibran Solidaritas Merah Putih saat ini menantang dan meminta komitmen. Ini komitmen kenegaraan ini. Karena apa yang sudah disampaikan oleh, apa yang sudah diwariskan, diprogramkan oleh Presiden Jokowi pada masa lalu itu harus dilanjutkan pada saat ini. Sehingga ini harus terungkap supaya persoalan-persoalan seperti ini yang kita lihat akan selesai dengan sendirinya. Jadi ini adalah satu langkah yang sangat penting yang harus dituntaskan oleh pihak kepolisian. Kenapa saya ikut hadir di sini? Saya hanya menekankan, kebetulan kami juga punya masalah yang sama, tanah di huta kami, Sakarni Huta Badigi, yang sekarang lagi viral itu di taman yang lapangan mini di Badigi, di mana di situ ada Yayasan Sopo Surung. Nah, yang serta merta diklaim itu menjadi milik Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Nah, untuk itu hal itu yang sama, makanya saya turut prihatin dan menyemangati Pak Budi datang kemari, dan kita juga akan melakukan tindakan-tindakan hukum sama seperti yang sekarang ini. Nah, untuk itu kita harapkan ke pemerintah, yang pertama ke aparat penegak hukum secara khusus Polda Sumatera Utara untuk menyelidiki secara tuntas sampai ke akar-akarnya bagaimana sengketa-sengketa tanah ini yang diobok-obok oleh mafia-mafia tanah. Yang kedua, kami berharap kepada BPN agar senantiasa berhati-hati, transparan untuk menerbitkan surat sertifikat hak milik ataupun hak-hak lainnya.
kuasa hukum dari Bapak Budi dengan Pak Alimin. Hari ini kami sudah selesai buka laporan terkait dugaan 263 dan 266 yang dilakukan oleh saudara MH. Jadi Pak Budi ini sebenarnya tanah ini, lahan ini untuk membantu program dari pemerintah. Artinya Pak Budi pun juga tidak setuju dengan tindakan-tindakan oknum mafia hukum yang sekarang sudah terafiliasi dengan oknum pejabat di BPN. Inilah akhirnya kita mencari keadilan.